Gak salah jurusan, Cari ridho orang tua gitu. nyari kosan yang gratis. Gimana tuh kadang naik, kadang turun. Win ini kenapa gitu? Jadi pilihan terakhir gitu. Ya Allah ngasih apa yang kita butuhkan. Welcome to our podcast Bapinda Talks. Bersama saya Rizky Ramadan Nur dan juga bersama Jamaluddin Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman sekalian, kita sudah kedatangan nih tamu spesial, tapi nggak spesial amat. Karena yang spesial itu cuma martabak spesial. Bercanda. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sehat ya. More information teman-teman, sedikit informasi. Ini adalah Kak Jamaluddin Wijaya. Dia peraih break gimana nyebutnya? Break scholarship. Masya Allah, scholarship yaitu beasiswa YBM 2021. Wajar lah, ini apa mulut-mulut Indonesia banget. Jangan keju jadinya. Masya Allah, jadi apa break scholarship gitu ya. Apa YBM 2021 itu yang aneh sedikit tahu itu dari kegiatan dari BRI gitu ya. Betul. Ada sebuah pembinaan di asrama dan full beasiswa sampai uang kuliah, uang pangkal dan lain-lainnya. Masya Allah sekali. Dan beliau ini adalah mantan marbot teman-teman. Di awal semester mantan marbot dan beliau juga di awal-awal semester hingga sekarang teman-teman nggak pernah yang namanya bayar uang sewa tempat tinggal. Masya Allah. Jadi teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang beliau, kita stay tune terus. Insya Allah. Kayaknya antum lebih semangat dari aneh ini. Masya Allah. Antum yang lebih baik. Masya Allah. Gimana antum kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Aktivitas sekarang ini antum ini apa? Aktivitas di libur kuliah sekarang sih mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke santai sih. Santai. Kalau orang lihatnya sih santai, tapi yang tahu aneh ya begitulah. Apalagi mursyid di pondok ya. Aduh. Musrif ya. Ini mursyid. Orang TikTok astagfirullah. Musrif di pondok ya. Insyaallah. Kok jadi antum nih moderator? Ada. Dua-duanya nih kayaknya. Oke deh. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan aja. Boleh. Kita sedikit ke flashback gitu ke teman-teman, berhubung ini kan juga baru awal-awal kuliahnya, masih anget-angetnya gitulah. Kalau bisa dibilang itu kayak tips-tips dari adik-adik tingkat kita gitu. Karena kita ini bukan lebih baik sebenarnya, tapi diberikan kesempatan oleh Allah lebih duluan gitu dari adik-adik. Mungkin kita bisa sharing gitu, betul. Biar bisa memberikan tips dan pengalaman sehingga apa yang terjadi hal-hal baik yang pernah kita alami bisa dialami adik-adik kita. Benar. Dan juga pengalaman buruk semoga bisa dihindari. Jadi kita flashback dulu ke belakang. Aneh mau nanya tentang perjuangan antum masuk UIN itu gimana? Boleh diceritakan dari awal? Masya Allah dari awal ya. Dari antum yang memilih universitas yang mana sehingga antum bisa masuk nih di UIN nih, gimana tuh awalnya? Masuk UIN itu ternyata bukan hal yang mudah gitu ya. Masya Allah. Untuk perjuangan yang memang sama tekad kita sama ridho orang tua gitu. Dan kebetulan waktu tahun 2020 itu waktu ketika kelulusan dan ada pendaftaran itu aneh sempat daftar SPAN PTKIN. Dan itu qadarullah belum rezeki kan. Memang harus berjuang di tahap selanjutnya. Itu aneh daftar di UN PTKIN dan alhamdulillah terima di jurusan KPI. Dulu itu kan ada tiga pilihan. Betul. Yang pertama itu apa? Langsung KPI? Enggak. Yang ada pertama lagi. Itu PAI. Karena agama Islam. Ibu Ane itu mintanya jadi guru agama gitu. Aneh sebenarnya kurang suka.
Karena menyampaikan agama itu sesuatu yang berat gitu. Tapi dipikir-pikir setelah sekarang, tapi emang wajib juga kita sebagai pengemban dakwah gitu. Itu yang pertama dulu. Terus yang kedua, aneh pilih KPI. Yang ketiga, aneh pilih BKPI, bimbingan konseling. Jadi yang kepilih KPI. Alhamdulillah, astagfirullah ya. Yang pertama banget itu, yang pastinya alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya. Karena dari banyak kegagalan-kegagalan di belakang sebelum-sebelumnya gitu ya, keterima di jurusan KPI dan alhamdulillah senang banget akhirnya bisa kuliah. Dan ya alhamdulillah gitu, bisa kuliah dan baru kerasa awal masuk ini apa ya? Kayaknya gini banget gitu. Tapi mau gimana pun jalani aja dulu lah. Nanti juga ketemu. Awal-awal dulu berarti dulu merasa salah jurusan ya? Gitu juga nggak? Iya sih, dikit. Karena pengalaman dari teman-teman juga banyak yang bilang gitu. Salah masuk jurusan, ini nggak betah. Nah, menurut antum fenomena tersebut gimana? Kalau untuk salah jurusan ya, ya kalau itu sih udah hampir wajar ya kita masuk kuliah nggak ditentuin sama diri kita sendiri, kita kan masuk ini harus masuk ini kan nggak dari kuota dari kampus juga. Kalau untuk fenomena kayak gitu, ya aneh ngerasain sendiri gitu. Karena aneh kan dari STM ya, basisnya teknik gitu, pengen kuliah ke kampus ya. Teknik tawuran ya. Teknik emang teknik terkenalnya gitu ya. Banyak tapi sebenarnya aneh baik sih. Kayaknya. Nah jadi basisnya teknik, mengambil teknik, cuman belum rezekinya mungkin Allah takdirkan di UIN gitu. Alhamdulillah. Ada alhamdulillah juga. Lebih kenal antum, kenal sama anak-anak UIN yang ternyata baik-baik. Insyaallah. Jadi merasa seperti sekarang ini ya udah menemukan titik temu gitu ya daripada dulu gitu ya. Nah sekarang boleh aneh tahu nggak apa tips gitu biar adik-adik di kelas itu adik-adik di kampus gitu yang baru masuk nih. Sebenarnya ini kan baru masuk, sebenarnya udah milih jurusan. Tapi kan yang di sini juga banyak sih yang nonton juga, ada yang belum kuliah, yang masih bingung gitu milih jurusan apa gitu. Tips sih supaya kedepannya itu mereka itu kayak gak salah jurusan, malah di tengah-tengah depresi. Kayak orang apa padahal kalau kita lihat-lihat nih ya, bukan mau menjatuhkan gitu ya. Tapi banyak gitu teman-teman yang kuliah gitu, tapi statusnya galau berat gitu, berat gitu ya. Memang berat sih, tapi kita kan bisa melihat gitu di luar sana banyak juga gitu teman-teman kita yang nggak kuliah gitu, teman-teman kita yang kurang mampu padahal punya tekad yang kuat gitu. Harusnya kita bisa melihat ke situ sih, lebih bersyukur ke situ, lebih bahasanya kayak stop lah kita untuk hal-hal yang itu, lebih mensyukuri yang telah diberiin. Jadi kalau untuk salah jurusan itu ya, pertama sebelum kita milih jurusan ya kita konsultasi dulu. Konsultasi sama diri sendiri, kita minatnya kemana nih, bakal gimana, terus cari ridho orang tua gitu. Karena walidain gitu ya, ridho Allah, ridho orang tua gitu ya. Aneh juga ya, pertama ya nyari ridho orang tua dulu kan gitu. Udahlah pilih orang tua pertama gitu kan. Dan aneh kedua itu aja masih nyerempet sama teknik lah dikit, ternyata beda. Untuk tipsnya ya itu konsultasi sama diri sendiri, terus ngomong ke orang-orang terdekat kita, kira-kira sini apa sih bakatnya gitu. Begini itu ya, konsultasi pada diri sendiri itu penting, mencari ridho orang tua. Ketika sudah kebuka, insya Allah pintu-pintu yang kebaikan yang lain Allah bukain. Benar. Seperti kata Hajamal tadi bilang, ridho Allah, ridho orang tua juga, orang tua kita di dunia ini, masya Allah. Dan yang ketiga tadi kita konsultasi nih ya. Berarti kita konsultasi ke siapa nih ya? Ke kakak-kakak tingkat atau kemana nih? Boleh. Kalau aneh dulu,
waktu di SMK itu sebelum lulus ya, aneh konsultasi ke guru BK, aneh konsultasi ke teman-teman. Terus ketika ada pendaftaran tuh, aneh cari-cari Instagram UIN, cari Instagram UIN, terus ada kakak itu ada di pamfletnya gitu ya, hubungi kakak ini. Ya, aneh chat, ya aneh konsultasi lah, kak jurusan ini tuh apa sih gitu, gimana sih programnya nanti, mata kuliah tuh gimana gitu. Kira-kira cocok gak sama kita, itu aja. Kalau untuk depresi kemudian hari gitu, itu kayaknya tergantung diri kita sendiri. Semua mahasiswa pasti ngalamin depresi ya, cuman tergantung kitanya. Mengalami sebuah tingkatan yang sulit gitu. Pasti semua orang menemui titik tersebut gitu. Tapi gimana lagi cara kita supaya agar lebih bisa bersyukur? Bukan tentang bersyukur sih ya, lebih ke kita bisa memaknai hidup yang telah diberikan. Karena teringat suatu nasihat nih dari Umar bin Khattab gitu. Ketika kita sudah menjalani hidup atau suatu takdir yang sudah kita terima itu, takdir baik ataupun buruk gitu, cepat atau lambat itu akan kepada kita gitu, akan menemui kita, walaupun kita kemanapun gitu, takdir itu akan menemui kita. Jadi ketika takdir baik itu menemui kita, kita bersyukur, dan takdir buruk itu menemui kita juga, kita bisa bersyukur gitu. Karena apa-apa yang sudah ditakdirkan itu bakal terjadi. Iya, betul. Gimana kita mau menerima itu tersebut? Insyaallah. Di balik sebuah perjuangan ada suatu solusi yang didapatkan, Masya Allah. Sampai keinginan nyari kosan yang gratis. Siapa lagi kalau bukan Jamaah, Masya Allah teman-teman. Jadi gimana itu setelah perjuangan itu, setelah ingin kosan gratis, terus apa jawab abangan tuh mah? Ya, nawarin kan. Kalau kosan itu yang gratis gak ada. Tapi bukan kosan yang gratis, udah kayak rumah. Masya Allah. Kalau kosan mungkin fasilitasnya biasa aja, tapi ini udah kayak rumah, udah ada dapur, lemari, tempat tidur, sama alat-alat dapurnya udah lengkap. Di mana coba itu? Di mana tuh? Di mana? Nanya lah, rumah orang? Enggak. Di masjid gitu kan? Enggak. Selain itu kita juga bisa ningkatin ketakwaan, keabangan. Ya udah boleh lah nyoba-nyoba, tapi azannya biasa aja. Udah nggak apa-apa. Laki harus bisa azan. Masya Allah. Ya, dari situ belajar dikit. Kemudian sebelum UAS kalau nggak salah, sebelum UAS, aneh kesana. Alhamdulillah, ya ngobrol sama takmirnya, bisa tinggal di sana di masjid di Sukabumi. Jadi setelah antum dari singkat cerita ya, di Marbot sampai Anis main ke sana. Ya, antum sering minat dulu. Padahal Anis juga Marbot dulu di Medan Musola gitu. Nah, setelah itu singkat cerita, setelah Marbot ada nggak nih pesan nih untuk adik-adik tingkat ini, sebuah Marbot gitu, ada nggak ketika adik-adik tingkat mau masuk di masjid gitu, ada pesan khusus nggak gitu yang antum berikan gitu? Nah, kalau untuk adik-adik nih yang terkhusus cowok ya, kalau cewek kayaknya di Marbot nggak bisa. Terus tani nggak ada Marbot cewek gitu. Terus antum ada di tingkat, terus yang cowok kalau mencari tempat tinggal dan terkendala biaya itu boleh banget di Marbot. Anda rekomendasiin di Marbot. Kenapa? Karena di sana tujuan kita untuk cari tempat tinggal gratis sebenarnya bukan itu tujuan utamanya, meskipun tujuan utama nomor satu, ada satu lagi. Bisa meningkatkan ketakwaan kita gitu. Kalau di kosan mungkin teman tetangga kita, karena kan iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ketika turunnya itu tuh gimana? Kalau di Marbot kan turunnya setidaknya kita azan. Ya, betul. Di Marbot itu banyak nilai-nilai positifnya lah. Kita bangun lebih pagi, nyiapin dulu sebelum waktu azan tuh kita minimal 10 menit udah di masjid. Coba kalau di kosan misalnya, jangankan 10 menit sebelum azan, udah azan pun masih di kosan. Betul. Ya kan kayak gitu. Dan untuk teman-teman ya boleh hubungin
kakak kalau Masya Allah. mau cari Betul. marbot, insya Allah banyak. Teman-teman kakak juga rata-rata marbot gitu. Jadi marbot itu bukan suatu pekerjaannya, Betul. tapi memang itu adalah Suatu tugas mulia bisa Tugas dibilang. mulia. Betul. apalagi orang yang mengumandangkan azan itu Betul. masuk ke salah satu naungan yang nanti Syafaat. syafaat gitu ya. Masya Allah. Panjang lehernya nanti. Iya, panjang lehernya yang lain Nanti pendek, kita panjang sendiri kan. antum jangan lupa panggilan ini. Masya Allah. Sini Anda Ki. juga marbot kan? Masya Allah. Nanti kita, Masya Allah. Semoga kita bertetangga di surga kelak. Ya amin, amin. Terus tingkatkan takwa. Itu poinnya. Oke, siap. Jadi itu tadi tips dari Kak Jamal. Jadi kita singkat cerita nih Kak. Setelah jadi marbot sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun kurang. 1 tahun kurang. Karena mau BBM itu ya? ya BM itu. Oh, jadi boleh diceritain Kak, masuk BBM itu gimana? Apa suka dukanya dan di dalamnya itu seperti apa gitu. Sedikit aja Kak. Sedikit dulu sebelum ke YBM ya. Nih daftar dulu. Waktu itu bulan kalau nggak salah itu Oktober, kalau nggak September sih katanya. Itu daftar. Nah tiba-tiba ada pengumuman lolos seleksi tahap 1. Jadi seneng banget ya. Terus sampai ke wawancara ditanyain, tinggal di mana antum katanya, kata pewawancara, di masjid. Terus kan ini programnya ada di asrama. Kalau di asrama antum gimana, mau ninggalin masjid apa ninggalin beasiswa ini? Wah berat nih, dua-duanya sama-sama penting kan. Ya anda tanya dulu, kira-kira asramanya di mana Kak? Kan asramanya di Korpri, belakang Masjid Baitur Rahim. Oh belakang masjid. Oh ya udahlah, belakang masjid juga, nggak apa-apa lah, setidaknya deket dengan masjid. Jadi singkat cerita, antum ngambil YBM dan pamitan dari marbot. Dan setelah itu aktivitas harian di sana gimana Kak? Berubah drastis nggak dari yang tadinya sering azan nih, sekarang udah di asrama nih. Bahkan waktunya juga kan ada dibatasi gitu. Gimana Kak? Boleh disipil sedikit? Ya kalau di asrama sekarang ya pasti beda kebiasaan sama di marbot dulu. Kalau di marbot itu kita bangun pagi, siap-siap hidupin lampu masjid, siap-siap untuk siapkan sholat subuh jamaah gitu kan. Kalau di asrama sekarang ya udah jarang azan. Meskipun azan itu kemungkinan bisa kehitung lah. Mungkin aneh izin sama yang muazin di sana, dan kayak gitu. Dan kebiasaannya pasti beda ya. Lebih meningkat apa menurun nih? Kalau meningkat ya desain meningkat. Mungkin dari eksistensi ibadahnya mungkin berbeda gitu ya. Kalau azan mungkin di marbot lebih banyak, di asrama enggak terlalu banyak. Cuman di asrama lebih ditingkatin ke program di asramanya kayak tilawah Quran, puasa sunnah, terus sama hafalan Quran. Masya Allah sekali. Jadi kalau teman-teman mau nih daftar YBM sebenarnya banyak sih yang kayak beasiswa ataupun dari lembaga-lembaga gitu. Banyak gitu menyediakan beasiswa gitu. Iya, banyak banget. Dan kebetulan aneh cerita dikit ya. Iya, apa-apa. Sebelum dapat beasiswa dari Black Scholarship itu, aneh udah daftar banyak beasiswa gitu ya. Perjuangan. Dan perjuangan itu dan luar biasa banyak gagalnya. Dari awal masuk semester 1 nyampe semester 3 gitu. Aneh udah setahun bergulat di dalam pemberkasan gitu ya. Ada beasiswa pembukaan langsung daftar. Ngurus berkas, ngurus sana, ngurus sini gitu. Dan alhamdulillah ya keterimanya di Black Scholarship ini. Rezekinya di situ. Allah, jalannya lika-liku ya. Iya, lika-liku banget. Dari situ jadi antum di situ sekarang di asrama itu sampai nanti lulus berarti ya. Kalau program asrama itu di Black Scholarship itu cuman 2 tahun. 2 tahun di asrama. Selepasnya di
di luar asrama non asrama dibebasin, cuman masih dapat benefit beasiswanya. Gitu. Karena di asrama itu kan kita dibina. Di asrama ada mentornya. Jadi kita dibina, dibimbing untuk mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Setelah membahas JBM, marbot. Kalau teman-teman yang masih bingung nih atau masih pengen tahu nih, bisa nih di follow IG Kak Jamaluddin Wijaya. Ada di sini nanti ya teman-teman ya. Boleh. Tanya aja soal apapun itu, jurusan, soal marbot ataupun beasiswa gitu. Masya Allah. Beliau ini humble, insya Allah dibalas. Kalau nggak lupa. Kadang punya aneh juga nggak dibalas. Canggih sibuknya beliau, Masya Allah. Oke, lanjut ke pembahasan Boleh? Bahas, kita mau flashback sedikit aja tentang kenapa sih banyak gitu. Gimana sih tanggapan kakak gitu soal yang banyak sih kemarin yang trending gitu, yang viral lah bahasanya gitu kan. Video-video yang kayak UIN ini kenapa gitu jadi pilihan terakhir gitu. Tanggapan dari kakak itu atau apakah sepakat, maafin agak belibet, apakah sepakat atau tidak gitu. Jangan-jangan antum jadiin UIN pilihan terakhir. Gimana nih, boleh cerita sedikit? Kalau pilihan terakhir itu ada harapan sih, bukan pilihan terakhir tapi harapan terakhir UIN. Karena setelah pengumuman SBMPTN, qadarullah nggak sekeinginan aku gitu. Dulu pengennya di teknik, STM teknik, kampus pun pengen ke teknik gitu. Ya qadarullah nggak seingin aku. Ya harapannya itu di UIN TKIN. Begitu pengumuman deg-degan banget, ya Allah gimana kalau misalkan nggak di UIN mau kampus mana? Sedangkan orang tua bilang jangan yang di luar Lampung, pengennya di Lampung. Kalau nggak di Lampung nanti mau ke Jogja waktu itu. Dulu sebelum masuk UIN daftar aja itu, apa aja itu? Daftar Unila, Tera, sama kedinasan. Oh, iya. Lumayan berat. Iya. Tiga-tiganya alhamdulillah. Nah, itu jadi masuk di UIN. Dan alhamdulillah sekarang di UIN malah lebih produktif dan lebih bermanfaat. Nah, itu mungkin itu maksud Allah gitu kan. Allah nggak ngasih apa yang kita inginkan, tapi Allah ngasih apa yang kita butuhkan. Allahu Akbar. Masya Allah, teman-teman, itu tadi ya, ke sesuatu hal yang sudah Allah berikan gitu. Kita ya harus melaksanakan dan menjalankan semaksimal mungkin gitu. Betul. Jadi ngomong-ngomong soal pilihan terakhir, iya gimana? ada juga sebenarnya pilihan terakhir ya. Gimana tuh ceritanya? Ya nggak beda jauh lah gitu. Ada juga daftar di Universitas Pajajaran, di Bandung, di ITERA, di Unila juga gitu. Dan alhamdulillah, ada juga gap year itu loh. Oh gap year. Gap year, jadi ya nggak masuk semua. Dan alhamdulillah banget masuk UIN gitu. Dan sekarang ya jadi seperti ini, walaupun nggak baik-baik amat gitu, walaupun masih banyak kekurangan, alhamdulillah gitu. Juga nggak baik-baik amat. Betul. Kayak antum sepakat nggak kayak UIN nih sekarang nih kita nih di awal-awal memang kayak terseok-seok gitu ya, dan sekarang lebih kayak banyak kokoh, kayak banyak yang bina gitu. Bahkan ada satu UKM ya. Iya. Di sana keluarganya kuat. Iya. Kayak kita di mentoring setiap hari. Bahkan ketika kita membuat kesalahan kecil, kita ditabayun. Iya. Karena dulu pernah itu, Masya Allah. Itu kalau bukan sayang tuh nggak mungkin seperti itu. Iya betul. Kalau nggak sayang nggak mungkin ditegur kan. Jadi gimana menurut antum yang seperti ketika ada UKM yang seperti itu gitu, itu sayang atau enggak sih ya gitu? Ya. Kalau menurut aneh pribadi ya, kan juga kebetulan masuk UKM yang kekeluargaannya itu erat gitu. Nah, kalau boleh tahu apa itu? Nah, aneh spill gak apa nih? Gak apa-apa. Aneh spill ya. Aneh masuk UKM Bapinda. Bapinda ya. Aneh waktu itu masuk 2000 berapa ya?
2000 berapa? 2001. 2001 baru lahir. Ini masuk semester 1 atau semester 2 itu lupa lagi ya nih. Ikut LKM ITD. Antum lupa apa lagi ya? Pokoknya sekitar segitu ya. Sekitar segitu. Anu juga bingung. Ini apa sih ini? Kayaknya beda banget gitu yang lain. Nah tanya-tanya, oh kayaknya ini cocok nih gitu untuk anu yang dari STM kan. Ya STM ya gitu lah. Ya. Basic kamu kan. Allah Akbar. Jadi basic antum setelah masuk ke situ menemukan sesuatu yang nggak ditemuin di luar gitu. Iya, yang keluargaan. Bahkan ketika kita membuat kesalahan selalu diingatkan. Iya. Itu yang membuat aneh merasa itu tuh keluarga banget gitu. Kadang aneh kalau lagi ada kesalahan ataupun lagi turunnya iman itu dari mentor. Dari mentor kan dibina juga dari UKM itu ada mentor yang selalu ngetin. Ada kawan-kawan yang insyaallah membawa meningkatkan kita untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang membuat aneh nyaman dan senang di situ. Karena kita organisasi buat apa? Kalau tujuannya bukan untuk meningkatkan ketakwaan. Gitu. Sudah dibina mentor, ada juga di fakultas, ada juga yang bimbing, ada juga struktur organisasi. Masya Allah, semoga yang membuat awal pertama kali dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Masya Allah. Nah sekarang ini tips nih Kak. Apa? Cara masuk UKM tersebut tuh gimana nih? Nah caranya itu mungkin teman-teman bisa kepoin atau pantengin terus IG-nya. IG apa tuh Kak namanya? IG kita taruh sini aja nah, boleh taruh sini aja. Ini teman-teman. IG UKM Bapindah, teman-teman bisa hubungin CP-nya. Kalau dulu itu Anis ingat Anis itu ada tim untuk penerima UKM itu. Namanya apa ya? PMB. Iya, namanya PMB. Itu PMB. Kakak siapa yang dulu mencetak itu? Kak Agus. Kak Agus. Agus. Ini masuk ini diarahin sama beliau. Ikut LKM ITD ya. Ternyata materi LKM ITD itu Masya Allah. Biasanya itu sebelum masuk perkuliahan tuh ada ya di IG Bapindah itu ya? Iya, ada. Nanti silakan teman-teman cek yang mau tahu lebih lanjut. Insya Allah itu bermanfaat. Insya Allah. Jadi setelah melakukan masuk UKM tersebut menemukan jati diri gitu ya sebenarnya. UKM itu bukan tempatnya yang studi kita, bukan tempatnya orang-orang soleh gitu. Betul. Tapi tempatnya orang-orang yang ingin berbenah diri. Orang gitu ya. Mungkin teman-teman yang depresi akan tugas, akan masalahnya pribadi bisa dibimbing di mentor itu. Kadang ada pertemuan pekanan yang meningkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai kita sendirian, ya tahu sendiri kambing-kambing yang sendiri itulah yang cenderung untuk diterkam serigala gitu. Masya Allah. Jadi sudah ada yang bimbing di mana lagi gitu ya. Bimbingnya juga nggak nanggung-nanggung gitu ya. Iya, nggak nanggung-nanggung. Seperti keluarga udah deket dari lama gitu ya. Walaupun di kampus itu cuma kenal gitu. Itulah tanggung jawab ya. Nah, karena ternyata dunia kampus itu berbeda gitu sama dunia SMA dulu. Beda banget ya. STM beda banget. Dulu waktu STM itu dikejar-kejar, lo kan tahu sendiri anak teknik gimana. Guru yang kejar, kamu nih belum UTS, mau nilai nggak? Dikejar gitu sama guru. Mau bu, ya udah kamu ujian susulan. Kalau sekarang boro-boro kita yang ngomongin dosen. Mau nilai kita kecil mau gede dosen nggak peduli. Kita yang nyari nilai sendiri karena mahasiswa untuk lebih mandiri lagi. Antum ada pesan nggak nih untuk adik-adik semua yang mau daftar kuliah dan juga ketika sudah masuk kuliah tapi masih bimbang gitu, biar agar memantapkan hatinya, ada pesan nggak untuk adik-adik semua? Ya. Kalau untuk adik-adik kita, kalau untuk memantapkan kuliah, yang pertama niatkan itu untuk mencari ilmu. Ya jangan sampai kita kuliah niatkan untuk pekerjaan, karena takutnya nggak sesuai ekspektasi dan itu malah membuat pikiran kita nggak bisa terkontrol gitu ya.
karena pekerjaan itu urusan nanti, urusan gimana Allah ngasihnya pekerjaan apa, gitu ya. Kita nggak tahu masa depan kayak mana. Niatnya untuk mencari ilmu. Terus yang kedua, ya untuk membahagiakan terutama orang tua gitu, orang-orang di sekitar. Pasti orang tua bangga kita menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Karena di kuliah kita juga dibina untuk berpikir lebih luas lagi, mencerna sebuah kata yang lebih luas lagi gitu. Sebuah pemikiran, kerangka berpikir itu ya, diajarkan dari bawah sekali. Dan juga tips untuk teman-teman, carilah lingkungan yang baik ya. Dunia kampus itu nggak seindah motivasi Mario Teguh gitu ya. Gitu ya. Jadi cari lingkungan yang baik gitu, karena itu akan membentuk karakter jiwa kita. Siapa yang bersama kita, apa yang kita baca, apa yang kita tonton gitu, itu akan membentuk karakter kita. Betul. Lingkungan sangat berpengaruh. Bahkan Rasulullah pernah bilang ya, bahwasanya kalau mau melihat sebuah karakter kita di masa depan, lihat aja teman-teman kita. Lihat teman-teman sekitar. Kalau teman-temannya seperti itu, kemungkinan dia juga seperti itu. Karena nggak mungkin orang ngobrol dengan orang yang nggak satu frekuensi. Betul. Contoh nih, antum suka bola, tapi antum suka catur. Ngobrol berdua nih, nggak bakal nyambung. Nanti masa gitu. Udah nendang bola. Betul. Kira gitu. Dan ya kita udah cukup lama nih di podcast Bapinda ini. Sebelum Ane tutup, kita mau ada suatu pesan nih. Ini tadi kan suatu pesan untuk adik-adik mahasiswa. Sekarang ini kita umumkan gitu. Suatu pesan, lebih tepatnya untuk kita semua gitu. Gimana sih menjalankan di hidup ini gitu. Khususnya juga ya bisa antum kasih spill untuk adik-adik ini. Nanti antum ngasih pesan, Ane juga ngasih pesan. Boleh untuk antum dulu. Ini pesan dari Ane untuk antum semua itu ya. Karena kita setiap hari ada semua aktivitas. Niatkan aktivitas kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bernilai pahala itu ya. Supaya berkah. Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Contohnya minum. Orang kafir minum, kita juga minum, sama-sama kenyang. Tapi bedanya ketika kita minum itu dengan beribadah, dengan membaca bismillah, itu akan mendapatkan keberkahan yang tiada tara. Allah. Ya mungkin itu aja sih. Jelas. Oke, baik Kak. Insyaallah sebuah wejangan yang semoga bisa diterima sama yang penonton teman-teman semua. Sekarang dari Ane ya Kak ya. Ini sebuah bisa dikatakan hal sepele gitu, tapi ini yang bisa merubah hidup Ane, perjalanan Ane sehingga ketemu orang-orang hebat gitu. Itu kuncinya cuman satu, teman-teman semua. Ketika kita berada di lingkungan, di sebuah lingkungan dimanapun itu, mau itu lingkungan yang mohon maaf yang jahat ataupun yang baik gitu, kita gunain adab kita teman-teman, yaitu kalau bisa dibilang yang ramah gitu sama orang lain gitu. Bersenyum gitu. Ketika kita ramah sama orang lain, insya Allah orang lain akan ramah sama kita dan bahkan respect. Bahkan orang yang nggak dikenal pun teman-teman, ketika kita sudah ramah gitu, insya Allah orang tersebut bakal ramah balik gitu. Itu akan itu. Dan ada sebuah nasihat juga ini dari Ustadz Burunda kita juga bahwasanya buat teman-teman semua yang baru masuk kuliah, baru mau memperbaiki diri, mau berbaur gitu, masuk ke Bapinda adalah salah satu pilihan yang tepat teman-teman. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dari podcast ini tersebut. Amin. Bisa ngambil pelajaran. Oke, baik, Masya Allah teman-teman, kita nggak terasa ya kayak di ujung acara nih. Masya Allah, sudah setengah jam lebih nih kita berbincang-bincang. Semoga dalam bincangnya kita tadi, tertawanya kita tadi, semoga itu tidak mematikan hati kita ya. Amin. Semoga malah
nambah kebaikan gitu ke teman-teman, karena suatu kata-kata ini jadi keinget suatu nasihat nih kan. Suatu kata-kata ketika nasihat ataupun sebuah ucapan kita itu dapat lebih sakit daripada pukulan gitu, tidak kita lebih tajam. Jadi itu tadi, apabila ada yang kesinggung atas podcast ini, saya mewakili Jamal dan tim dari Babinda Podcast memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.